Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Penerapan pemangkasan subsidi melalui penaikan harga bahan bakar minyak atau BBM sewaktu-waktu akan diumumkan ke publik. Ada dua opsi yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi secara pukul rata. Atau kedua, membatasi kelompok konsumen yang berhak mengkonsumsi BBM dengan subsidi harga. Keduanya bukan pilihan yang mudah karena sama-sama akan memukul perekonomian nasional. Pemangkasan subsidi sudah pasti bakal mengerek inflasi sekaligus menggerus daya beli masyarakat. Perbedaannya ada pada masyarakat yang terkena dampak langsung dan kerumitan penerapannya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 3 September 2022 dengan tema Waspada Bansos Salah Sasaran. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Eva. Salam sehat Mbak. Salam sehat. Baik Mbak Kania, nanti kita akan bahas tema editorial Media Indonesia hari ini Waspada Bansos Salah Sasaran ya. Tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu Mbak Kania dan juga pemirsa 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama kita bahas ini ada di halaman 2 ya Mbak Kania. Komisi Kode Etik Polri pecat anak buah Sambo. Nah, sebelumnya sidang KKEP juga sudah memecat Irjen Verdi Sambo. Sidang KKEP juga akhirnya memberhentikan tidak dengan hormat Komisaris Cuk Putranto dan juga Komisaris Baikuni Wibowo, Mbak Kania. Ya, betul sekali. Ini adalah perkembangan terbarunya begitu dari 6 perwira Polri yang seharusnya menjalani sidang kode etik. Tadi Anda mengatakan sudah ada 3 di antara yang dijatuhi sanksi atau hukuman, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Lalu kemudian kita masih menunggu ada 3 orang lainnya yang masih ada 3 hari ke depan, seperti itu yang disampaikan oleh Pak Dedi begitu ya. Nah, kemudian untuk 28 anggota Polri lainnya akan dilakukan dalam 30 hari ke depan. Dan ke-6 perwira Polri ini juga sebenarnya ada yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Siber Bareskrim, sehingga mereka duluan begitu yang kemudian menjalani sidang ini. Betul, masih ada waktu 30 hari ke depan Komisi Kode Etik Polri akan fokus menuntaskan permasalahan pelanggaran etik terkait dengan penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama ya, Mbak Kania. Berikutnya kita bahas, ini miris sekali, guru seharusnya digugu dan ditiru tetapi justru melakukan modus laknat Mbak Kania, sang guru agama, menambah panjang kasus oknum guru agama yang terlibat kasus pelecehan seksual kepada anak-anak, Mbak Kania. Ya, dan yang menyedihkan paling tidak kalau melihat dari apa yang sudah ditulis di sini ada beberapa yang mantan pelajar begitu di sekolah yang bersangkutan itu mengatakan tidak heran begitu ya. Jadi udah nggak kaget malah itu nggak kaget gitu. Jadi menyedihkan sekali begitu ya. Tapi ada satu lagi pernyataan yang disampaikan bahwa mereka tidak tahu bedanya gitu yang kemudian sebenarnya kan kasus ini pertama kali terungkap karena adanya laporan dari orang tua dan kemudian dari muridnya yang kemudian juga mengakui gitu ya kepada orang tuanya. Nah, ini yang kemudian harus dilihat ya, bagaimana kemudian para siswa ini tidak tahu gitu, tidak bisa membedakan mana perbuatan pelecehan, mana yang tidak gitu. Nah, ini kali mungkin harus dicari begitu, bagaimana solusinya ke depan. Edukasi berarti harus dilakukan ya, Mbak Kania, kepada anak-anak, kemudian perlindungan dan juga pengawasan harus ditingkatkan, apalagi di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, Mbak Kania. Iya, betul sekali. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang kedua. Proses hukum juga dilakukan karena polisi menangkap AM, guru, oknum guru, ditangkap pada Senin 29 Agustus malam. Nah, ini adalah guru SNPN Geringsing Bantal. Iya, betul. Kita harapkan proses hukumnya adil untuk korban dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal ya, Mbak Kania. Berikutnya kita bahas headline Media Indonesia yang ketiga. Ini juga berkaitan nanti dengan tema editorial Media Indonesia hari ini. Daya beli rakyat menjadi pertimbangan. Nah, ini menjadi pertimbangan Presiden atau pemerintah yang hingga saat ini masih terlihat hati-hati ya Mbak Kania untuk memutuskan. Masih ditunggu apa keputusannya begitu ya. Tapi memang ini bukan keputusan yang mudah, paling tidak
menurut tenaga ahli utama kantor staf presiden Edi Priyono ada 3 hal yang menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama itu soal daya beli masyarakat, dan yang kedua itu soal keuangan negara, dan yang ketiga adalah soal kesehatan keuangan dari PT Pertamina. Begitu, itu adalah 3 hal yang kemudian harus dipertimbangkan untuk memutuskan kapan dan berapa. Gitu, dan ini yang kemudian ditunggu, yang kita ketahui, yang itu juga nanti akan kita bahas. Paling tidak pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial. Gitu. Nah, ini berkaitan dengan salah satu pertimbangan, yaitu soal daya beli. Gitu, bagaimana ketika BBM bersubsidi ini dicabut atau harga BBM bersubsidi dinaikkan, tidak semakin membebani masyarakat. Betul. Tadi makanya sudah sampaikan 3 pertimbangan yang tentunya tidak mudah diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah perlu menganalisis agar keputusan itu betul-betul tepat ya bahkannya, dan juga tidak membebani masyarakat. Selain memang sudah ada mitigasi lakukan dengan memberikan bantuan ya, 3 bantalan sosial ya bahkannya yang akan diberikan. Betul, ada berupa bantuan langsung tunai, ada bantuan subsidi upah, kemudian juga bantuan sektor angkutan umum dan perlindungan sosial tambahan. Begitu, nilainya ini fantastis ya, lumayan gitu, 12,4 triliun untuk bantuan langsung tunai, 9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah, dan kemudian untuk bantuan sektor angkutan umum akan diminta Pemda untuk menyisihkan 2% dari dana alokasi umum dan juga dana bagi hasil sebesar 2,17 triliun. Yang sudah dilakukan sekarang ini adalah pemberian BLT. Betul. Nah, tadi makanya. Dan terakhir pernyataan terbaru dari Presiden Jokowi yaitu adalah bahwa sudah diterima kalkulasinya begitu ya per Jumat kemarin dari para menteri, dan ya kita tunggu bagaimana keputusannya. Betul, informasi terbaru sampaikan tadi Mbak Kania bahwa Presiden sudah terima hasil kalkulasi atau perhitungan BBM, dan beberapa kali di Istana juga sudah menggelar rapat soal rencana kenaikan BBM bahkannya tanggal 24, tanggal 25, dan 29 Agustus. Kita masih nantikan apa keputusan dari pemerintah ya terkait dengan hal ini, dan tadi Mbak Kania sempat singgung nilai bantuan atau bantalan sosial ini nilainya fantastis. Tetapi yang juga harus jadi perhatian dan sesuai juga dengan headline media Indonesia hari ini, harus waspada ya Mbak Kania, jangan sampai salah sasaran bansos ini. Iya betul, karena lagi-lagi begitu ya kalau kita bicara mengenai data, ya kan, data dari ini kan sengkarut data, ini kan persoalan lama begitu yang sampai dengan sekarang belum ada hasilnya, belum ada penyelesaiannya begitu ya. Dan yang perlu diwaspadai itu adalah ketika kemudian pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan sosial demi menjaga daya beli masyarakat terkait dengan adanya rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yang sekarang harus dipastikan adalah bansos ini tepat sasaran. Begitu. Nah, kalau datanya tidak akurat atau datanya tidak up to date, kita nanti akan bahas lebih lanjut begitu. Apa sih temuannya selama ini begitu terkait dengan data bansos, ya menjadi tidak tepat sasaran. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya ya negara jadi rugi dan masyarakat rentan yang harusnya terlindungi tidak terlindungi. Ya, jangan sampai itu terjadi ya, Mbak Kania. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia, waspada bansos salah sasaran. Waspada bansos salah sasaran. Penerapan pemangkasan subsidi melalui penaikan harga bahan bakar minyak atau BBM sewaktu-waktu akan diumumkan ke publik. Ada 2 opsi yang dipertimbangkan pemerintah. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi secara pukul rata, atau kedua, membatasi kelompok konsumen yang berhak mengonsumsi BBM dengan subsidi harga. Keduanya bukan pilihan yang mudah karena sama-sama akan memukul perekonomian nasional. Pemangkasan subsidi sudah pasti bakal mengerek inflasi sekaligus menggerus daya beli masyarakat. Perbedaannya ada pada masyarakat yang terkena dampak langsung dan kerumitan penerapannya. Bila dinaikkan secara pukul rata, sejumlah lapisan masyarakat terkena dampaknya. Akan tetapi, penerapannya lebih mudah dan mempersempit peluang aksi penyelewengan melalui penimbunan maupun penyelundupan. Jika membatasi konsumen dengan sistem subsidi tertutup, konsumen yang dianggap berhak akan terlindungi secara langsung. Akan tetapi, mereka tidak terhindar dari dampak tidak langsung. Pencabutan subsidi BBM untuk kelompok konsumen lainnya
akan memicu kenaikan harga barang dan jasa hingga turut menekan sasaran BBM bersubsidi. Pembatasan konsumen yang berhak menikmati BBM bersubsidi juga masih membuka celah penyelewengan. Penerapannya tidak mudah dan membutuhkan pengawasan yang terus-menerus untuk mencegah kebocoran. Pemerintah sampai saat ini saja juga belum mampu menjadikan subsidi LPG 3 kg benar-benar hanya dinikmati kelompok masyarakat miskin. Baik opsi menaikkan harga BBM secara pukul rata maupun pembatasan konsumen BBM bersubsidi, ada satu kesamaan yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kelompok masyarakat miskin dan pekerja berpendapatan rendah mesti terlindungi karena mereka yang akan terpukul paling keras. Per 1 September, pemerintah telah menggulirkan program bantuan sosial senilai total Rp24,17 triliun melalui 3 skema sasaran. Kelompok sasaran tersebut meliputi 20,65 juta keluarga miskin dan penerima upah maksimal Rp3,5 juta. Skema ketiga yakni alokasi dana transfer daerah sebesar Rp2,17 triliun yang wajib digunakan untuk subsidi transportasi, ojek, hingga nelayan. Program Bansos sebagai kompensasi pemangkasan subsidi BBM tersebut sudah cukup melingkupi kelompok masyarakat yang selayaknya dilindungi. Itu dengan syarat Bansos benar-benar diterima oleh sasaran yang berhak. Sengkarut penyaluran Bansos di tanah air boleh dibilang masih belum teratasi. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 2 tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan Bansos senilai Rp6,9 triliun terindikasi salah sasaran. Para penerima Bansos tersebut meliputi orang-orang yang sudah meninggal dunia, penerima ganda, penerima yang pada tahun sebelumnya bermasalah, tidak ada dalam usulan Pemda, hingga NIK yang invalid. Bukan itu saja, pada program Bansos COVID-19 ditemukan 31.000 lebih penerima yang merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Dengan data penerima Bansos yang amburadul tersebut, penaikan harga BBM subsidi dengan kompensasi Bansos ini bak lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Negara dirugikan triliunan rupiah dan rakyat ekonomi lemah gagal terlindungi. Pemerintah mesti serius menuntaskan persoalan data Bansos. Perlu ditekankan pula bahwa penerima Bansos bergerak dinamis. Orang yang tahun lalu miskin belum tentu tahun ini masih miskin dan sebaliknya. Oleh karena itu, verifikasi dan pengkinian data kelompok masyarakat miskin harus terus-menerus dilakukan secara berkala, setidaknya 2 kali dalam setahun. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Meski berat, pencabutan subsidi BBM merupakan keniscayaan. Dalam jangka panjang, subsidi yang besarnya ratusan triliun rupiah itu akan jauh lebih menyejahterakan rakyat bila disalurkan ke penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik yang merata. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan Mbak Kania serta pemirsa kita saat ini sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Untuk membahas lebih lanjut kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Begini, Pagi, Pak Iwan. ibarat orang sakit ya, ibarat orang sakit. Kita kan terkena pandemi yang luar biasa, bukan hanya kita, negara lain juga begitu. Nah, proses pemulihan inilah yang harusnya memicu kebijaksanaan publik yang tidak nambahi masalah. Jadi kalau sekarang ini pengangguran dan kemiskinan 26,16 juta orang. Lalu per orang itu sekarang penghasilannya Rp480.000 satu bulan, sehingga daya beli masyarakat itu turun. Nah, untuk pemulihan inilah maka
harus diperhatikan mengenai hal tersebut, yaitu bagaimana tidak nambahi masalah dengan menarik bantuan untuk BBM ini, subsidi. Katanya 502 triliun rupiah. Tapi ada yang membantah, tidak sebanyak itu. Gitu. Jadi kalau ini sekarang memicu kemiskinan dan pengangguran, 90% sekarang ini anak-anak kita tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena daya beli mereka, uang mereka tidak mencukupi. Di satu pihak pengangguran sekarang ini meningkat, tapi di pihak lain ada orang-orang Cina sekitar 13.000 konon katanya sudah punya KTP. Aneh itu. Jadi kebijaksanaan kebijaksanaan publik yang seperti ini nambahi masalah. Sedangkan utang kita sekarang itu 7.163 triliun. Kalau ini memicu jalan pintas, maka salah sasaran itu rupanya kurang teliti. Nah, kalau potongan lalu dikorupsi, nah ini sudah biasa seperti itu. Nah, oleh sebab itulah maka perketatan bantuan dan sifatnya bansos ini kan bersifat sementara. Sedangkan mereka rakyat kita ini daya belinya rendah sekali. Jadi masalah mereka sekarang ini lebih kompleks sehingga bisa menambah penyakit mereka. Kesembuhannya nggak segera pulih badannya. Jadi negara kita ini sekarang lalu jadi pertanyaan, para menteri ini lalu kerja apa untuk mengatasi masalah ini? Nah, saya kira itu yang paling pokok, Mbak. Mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan, alat ukur dan pedoman, tidak nambahi masalah kebijaksanaan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Berikutnya kita sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Ya. Salam sejahtera. Ini sangat nanti ini yang dibedah oleh Diprialos pada bansos salah sasaran. Karena begini ya, ini memang dalam bulan kebelakang ini lah, Agus ini. Harga minyak ini kan BBM kan memang ada naik. Itu ada lagi pembelian terbatas itu yang minyak Pertamina tuh. Harus sudah mendaftar mana yang CC kendaraannya Cuma timbul polemik. Contoh aja lah ya, sekarang di media-media kan muncul tuh di daerah benar ditangkap yang menimbun, yang apa. Yang itu kita hidup penyakitnya gitu selalu. Contohnya sekarang harga apa aja lah, harga telur aja. Karena ini ada bansos, ada bantuan langsung ini yang berbentuk bahan pokok. Jadi peternak-peternak unggas itu kan diborong oleh apa? Karena ada bantuan yang telur. Akhirnya telur ayam itu naik. Jadi masyarakat yang tidak dapat bansos apa? Jadi dibilang sama Menteri 2 minggu lagi harga ayam stabil, telur ayam stabil nih. Jadi ini kita kan udah banyak belajar Mbak Mbak Eva. Kalau subsidi ini kan banyak, boleh dikatakan tidak ada yang mulus, banyak yang diapakan. Ya mudah-mudahan pemerintah tuh, coba dia pemerintah kita daerah nih, database-nya lengkap. Penganggurannya berapa yang ada, coba itu lengkap. Tapi kalau saya tengok di mana-mana, enggak matching kok itu. Banyak yang tidak layak dapat bantuan, dia dapat. Nah, yang harga layak dapat, dia tidak dapat. Jadi ini agak keliru, tapi mudah-mudahan ini di editorial mudah-mudahan pemerintah mencari jalan terbaiknya, solusinya bagaimana. Karena saya tidak menyalahkan pemerintah. Kita sempoyongan 2 tahun Covid. Sekarang dibayang lagi oleh ada cacar monyet lah ini. Pemerintah dia sudah bekerja keras, cuma ada menteri yang agak loyo juga mungkin kadang-kadang melelo menterinya. Jadi ini sangat riskan. Nah, contoh ya masalah tambah lagi masalah subsidi tertutup rentan penimbunan itu udah pasti. Jadi mana daerah kami ini sudah banyak juga kita tangkap itu yang antri berapa sampai 10 malam. Jadi ini yang mudah-mudahan pemerintah mencari solusi yang terbaik lah. Itu aja Mbak Kania, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak John Veto. Berikutnya kita sapa Pak Rudi dari Depok, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Rudi, salam sehat. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Ya. Pagi. Kalau saya sih menyorotinya, belakangan ini pemerintah kita melakukan manajemen pemerintahan ini dengan manajemen akal-akalannya. Kenapa saya bilang begitu? Karena BBM ini kan sebenarnya Pertalite itu termasuk golongan awalnya non-subsidi kan.
premium yang subsidi. Dengan alasan yang sama, mengurangi beban subsidi, dihilangkanlah premium. Kemudian muncul Pertalite. Ketidakkonsistenan pemerintah ini menjadikan Pertalite ini juga subsidi. Seakan-akan memang subsidi ini memang dipelihara. Apa dibalik memeliharanya subsidi ini? Hanya pemerintah yang tahu. Ya, kenapa subsidi ini seakan-akan dipelihara kelangsungannya? Kalau pemerintah konsisten, Pertalite ini tetap seperti ide awal, diklasifikasikan sebagai golongan non subsidi, ikut harga pasar. Ini masalah ini nggak terjadi kok. Nah, kedua, masalah subsidi ya, tepat sasaran atau tidak, dengan manajemen akal-akalan di elit akan turun ke bawah. Akal-akalan juga itu, bagaimana orang-orang di bawah itu melakukan akal-akalan dalam melakukan distribusi subsidi ini. Bagaimana di atas itu juga yang terjadi di bawah. Lihat aja kasus yang viral belakang ini di luar konteks ya, tentang Brigadir J. Itu kan semua akal-akalan juga. Nah, ini juga terjadi. Akibatnya negara ini ya begitu-gitu aja kita ini, nggak pernah maju. Baik, terima kasih Pak Rudi. Berikutnya Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik Usman, silakan Pak. Selamat pagi Eva, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat. Salam sehat. Silakan Pak Ya, Tasrik Usman. menarik ya judul editorial hari ini ya, bahwa antisipasi jangan sampai bansos ini salah sasaran. Kalau kita belajar dari bansos-bansos yang selama ini digulirkan, itu kenyataan di lapangan tidak bisa kita pungkiri memang salah sasaran karena ada orang mampu menerima sehingga data itu yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan adanya bantalan sosial ini alasan pemerintah karena ada kesalahan pada saat mensubsidi BBM, akhirnya dialihkan untuk bantalan lagi. Kalau menurut hemat saya, justru saya melihat lebih besar dari itu, ada ketidakjeniusan pemerintah dalam mengatur strategi ekonomi nasional ini yang kurang baik. Misalnya, saya melihat bahwa kemarin Pak Jokowi sudah mengungkapkan, Presiden kita, bahwa ini ada pengaruh adanya naiknya minyak dunia. Kemudian Ibu Sri Mulyani juga sudah menyampaikan menyangkut postur APBN kita. Dan masyarakat sudah siap itu. Tanggal 1 kemarin akan ada kenaikan. Kita melihat bahwa spekulan sudah menaikkan barang-barangnya bahkan ya. Nah sekarang kalau diumumkan dengan maju mundur begini, itu akan ketika diumumkan bakal naik lagi harga-harga 9 bahan pokok dan sebagainya. Kasihan rakyat ini. Nah saya minta Pak Jokowi tolong tertibkan yang bicara tentang ekonomi nasional ini itu Menteri Ekonomi. Jangan ada menteri yang tidak membidangi ini ikut cawes-cawes bicara persoalan ekonomi nasional. Tolong negara ini diatur dan dijaga dengan baik sehingga masyarakat juga tidak dirugikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mbak Kania, tadi kita sudah simak ya beberapa tanggapan atau pernyataan dari para penelpon. Di antaranya soal database nih Mbak Kania, seperti yang tadi kita sudah bahas ya, database tidak matching. Kemudian juga masalah akal-akalan distribusi subsidi, dugaan akal-akalan distribusi subsidi, dan juga betul kenyataan di lapangan banyak yang salah sasaran makanya subsidi. Iya, ini semua punya kepedulian ya, paling tidak kalau melihat dari 4 penelpon begitu yang sudah menyampaikan unek-uneknya terkait dengan tema kita gitu ya. Untuk hari ini kita memang fokusnya adalah soal bagaimana mewaspadai bansos yang sudah diputuskan untuk disalurkan untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Jadi satu mungkin Eva yang perlu kita pahami juga adalah memang kondisinya sekarang sedang tidak normal begitu ya. Dan bahwa kemudian tadi saya sih ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Tasrif begitu ya. Sebenarnya kan penjelasan oleh pemerintah mengapa kemudian harga BBM bersubsidi itu perlu dicabut, itu kan sudah dijelaskan gitu. Ini terkait dengan anggaran gitu, anggaran subsidi yang semakin membengkak karena situasi di luar sana begitu. Nah, bahwa ini sampai dengan sekarang belum ada pengumumannya itu ya karena memang opsi-opsinya itu
ada beberapa gitu yang sedang dipertimbangkan selain kenaikan BBM bersubsidi terbatas gitu, harga BBM bersubsidi terbatas, ada juga misalnya soal pengendalian konsumsi itu yang belum sempat kita bahas begitu ya. Jadi ada beberapa opsi, bahkan kemudian para ekonom pun juga menyuarakan apakah tidak sebaiknya misalnya dibuat produk baru begitu ya. Jadi ada banyak sekali gitu alternatifnya. Ini yang kemudian memang yang kemudian harus secara berhati-hati begitu dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum memutuskan. Tapi kalau kita bicara soal bansos tadi gitu ya, soal data gitu, sengkarut data, ya memang kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu itu selalu ada temuan gitu kan, bahkan di editorial Media Indonesia juga dikatakan setiap kali itu selalu ada temuan. Nah, yang sekarang kita perlu pastikan itu apakah setiap kali ada temuan itu ada perbaikan atau tidak gitu ya, untuk memastikan bahwa ya sekarang ini di tengah daya beli semakin terhimpit begitu ya, anggaplah seperti itu ya, kalaupun ada bansos yang disalurkan ini memang benar-benar akan membantu masyarakat rentan gitu, karena memang untuk bansos ini yang disalurkan itu, yang ditujukan itu adalah untuk yang 40% masyarakat paling bawah begitu ya, miskin gitu, yang memang paling membutuhkan gitu untuk membantu kehidupan mereka sehari-hari gitu. Karena memang kenaikan harga BBM bersubsidi rencana ini gitu akan membuat harga-harga barang akan ada dampak inflasinya, itu yang kemudian juga harus dihitung gitu untuk memastikan bahwa ya bansos ini juga nanti akan melindungi gitu ya. Paling tidak daya beli masyarakat ini masih bisa dijaga gitu. Baik. Ya, hari ini kita fokus membahas soal waspada bansos jangan sampai salah sasaran, dan tadi Mbak Kania juga sampaikan bahwa apakah data yang sengkarut ini sudah dilakukan verifikasi, apakah sudah dilakukan Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa dan juga Mbak Kania. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah soal sengkarut data yang belum selesai-selesai nih masalahnya Mbak Kania. Bahkan kalau ada penerimaan bansos, orang-orang yang sudah meninggal dunia bahkan masih mendapatkan, ada yang mendapatkan ganda, ada yang tidak berhak kemudian mendapatkan. Ini seperti masalah yang tidak selesai-selesai Mbak Kania. Padahal harusnya ada perbaikan, ada updating data. Apakah ini dilakukan Mbak Kania sebetulnya? Gitu. Makanya tajuk dari editorial itu adalah kewaspadaan gitu. Kewaspadaan artinya berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu sudah ada temuan, tadi kan sudah disebutkan ada persoalan data ganda, data fiktif dan lain sebagainya begitu, untuk memastikan bahwa pembaharuan itu dilakukan secara terus-menerus dan memang tidak bisa berhenti. Ya kan? Betul. Karena kan itu kan datanya memang data yang bergerak gitu ya. Kalau kita bicara data bansos. Nah, itu yang kemudian juga dipastikan bahwa semua elemen itu terlibat, karena jangan lupa gitu, pemerintah pusat itu kan juga mengandalkan, misalnya Kementerian Sosial mengandalkan dari pemerintahan daerah juga gitu untuk memastikan bahwa warganya ini informasi atau datanya itu selalu terupdate gitu, dan mereka yang paling tahu gitu persoalan di lapangan begitu. Nah, ini memang harus melibatkan banyak pihak. Dan harus sinkron datanya ya. Harus sinkron datanya, harus akurat, up to date gitu, dan itu makanya kita bicara soal kewaspadaan, tolong diantisipasi untuk memastikan, karena memang situasinya ya sedang tidak biasa saat ini dan ini urgen gitu untuk dilakukan. Ya itu tadi kembali lagi ke pertimbangan-pertimbangan ya soal beban anggaran dan lain sebagainya, karena kalau memang harga BBM bersubsidi ini tidak dinaikkan, ya akan ada tambahan beban subsidi sampai dengan 200 triliun kalau tidak salah di akhir tahun, menjadi 700 triliun plus dari 502 triliun yang sudah dialokasin sampai yang harusnya cukup sampai dengan bulan Oktober begitu. Jadi
Ya memang banyak sekali begitu elemen yang harus dipertimbangkan. Tadi saya juga ingin menyoroti dari para penelpon mengatakan bahwa ya paling tidak tuh kita harus kerja efektif dan juga solutif begitu ya, jangan menambah beban terutama kepada masyarakat gitu yang saat ini memang kalau kita lihat secara psikologis kan kondisinya sedang susah. Betul. Sudah melewati 2 tahun COVID begitu dan berharap bahwa proses pemulihan ini masih akan terus terjadi gitu. Tapi memang ada keputusan-keputusan dalam hal ini ya terkait dengan beban anggaran gitu, beban subsidi yang semakin membengkak. Ini yang memang segera harus dicarikan solusinya seperti apa dan bagaimana kemudian ya itu bantalan sosial itu yang harusnya melindungi masyarakat rentan itu benar-benar tepat sasaran. Betul, gitu. bantalan sosial yang harusnya melindungi masyarakat, menjaga daya beli masyarakat betul-betul harus tepat sasaran, jangan sampai ada bocor-bocor ya Mbak Kania. Iya, karena kan dibilangnya salah satu pertimbangannya daya beli. Baik, terima kasih Mbak Kania Sutisnawinata sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat Eva. Pemirsa, pemerintah harus serius menuntaskan persoalan data bansos. Perlu ditekankan pula bahwa penerima bansos bergerak dinamis datanya. Orang yang tahun lalu miskin belum tentu tahun ini masih miskin dan sebaliknya. Meski berat, pencabutan subsidi BBM merupakan keniscayaan. Dalam jangka panjang, subsidi yang besarnya ratusan triliun rupiah itu akan jauh lebih menyejahterakan rakyat bila disalurkan ke penyedia layanan kesehatan, pendidikan, dan juga transportasi publik yang tentunya merata. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk tetap gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan secara ketat karena pandemi belum sepenuhnya berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo, sampai jumpa dan salam sehat. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV